Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, sebelumnya selamat siang. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi PKN-nya tentang batas wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di draft Ibu, kalian itu ada di halaman 37. Untuk di buku paket kalian bisa menyesuaikan. Sebelumnya di pertemuan kita minggu lalu kita udah bahas tentang beberapa zona atau wilayah teritorial Indonesia. Saat itu dibagi 3. Ada zona laut teritorial, landas kontinen, sama zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah ini fungsinya untuk apa sih, Bu? Fungsinya yang utama itu adalah memberikan batasan yang jelas antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Nah, Indonesia sendiri kurang lebih karena kita merupakan satu wilayah yang cukup luas, kita berbatasan dengan 10 negara. Dan itu untuk di laut kita berbatasan dengan 10 negara, dan untuk di darat kita berbatasan langsung dengan 3 negara. Nah, itu dibagi di wilayah bagian barat, selatan, timur, dan utara. Nah, kita bahas satu-satu. Di wilayah utara Indonesia, di daratnya itu berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Jadi kalau kalian suka ngelihat gambar Pulau Kalimantan tuh di atasnya, nah itu adalah perbatasan langsung antara Indonesia sama Malaysia. Di sana perbatasan darat ya, artinya dibatasi oleh wilayah darat, wilayah kabupaten atau provinsi. Nah, kemudian di wilayah lautnya di Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah barat Indonesia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan di negara India. Ini untuk wilayah lautnya. Tetapi untuk batas-batas daratnya, Indonesia itu tidak berbatasan secara langsung dengan India ya, secara geografis atau secara demografis, tapi dibatasi oleh satu titik-titik atau garis khayal tertentu, yaitu dia ditarik dari 2 pulau perbatasan Indonesia dan India, yaitu Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Ini untuk perbatasan daratnya. Memang tidak berbatasan secara langsung, tapi ada garis khayal yang membatasi antara 2 negara, antara Indonesia dan India. Nah, yang ketiga, batas di sebelah timur Indonesia itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini, tepatnya di Provinsi Barat atau Fly dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Nah, jadi di wilayah timur itu berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sedangkan untuk wilayah perairannya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi kalau di sebelah barat tadi dengan Samudra Hindia, kalau di sebelah timur dengan Samudra Pasifik. Jadi memang kalau kita lihat secara geografis, Indonesia ini dia diapit oleh beberapa perbatasan perairan laut yang cukup besar, yaitu ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Nah, pertemuan dua arus ini menyebabkan Indonesia juga memiliki kekayaan terumbu karang, kemudian kekayaan sumber daya lautnya, jenis ikannya beragam, kemudian tanaman tumbuhan lautnya juga beragam, akhirnya menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Nah, yang terakhir di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan wilayah darat. Wilayah daratnya itu berbatasan dengan Timor Leste. Kalau perairannya berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Gitu. Kalau Timor Leste sendiri dulunya ini adalah Papua Nugini. Papua Nugini itu dulu awalnya itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Tapi pada tahun 1999 Papua Nugini ini melepaskan diri dari Indonesia. Terbentuk referendum. Saat itu referendum itu adalah pengambilan keputusan secara angket yang ditengahi oleh PBB saat itu, bahwa masyarakat Papua Nugini menginginkan untuk pemisahan diri dari bangsa Indonesia saat itu. Akhirnya sekarang Papua Nugini menjadi bangsa yang merdeka. Sebelumnya Ibu udah bahas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki struktur geografis baik di darat dan di laut yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, karena kekayaan yang luar biasa ini selain dibatasi oleh batas-batas negara, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalian bisa lihat di
Kalau di Ibu di halaman 42, isi draftnya itu di bawah puisi Rayuan Pulau Kelapa. Kalian bisa lihat nanti di buku kalian ada di halaman berapa. Kalau di buku Ibu ada di halaman 42. Di sana diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 tahun 1945. Di sana diatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, yang di pasal 3-nya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, segala kekayaan alam yang ada di Indonesia yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini maksudnya kayak air, kemudian bahan pangan, makanan itu dikuasai oleh negara. Artinya negara memiliki hak penuh untuk mengatur produksi, distribusi, dan kemudian pemasarannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak dimonopoli, agar semua orang bisa merasakan dan bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh atau merasakan kekayaan alam Indonesia. Nah, tugasnya atau hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia itu dia diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Jadi ada tiga kewajiban negara untuk mengatur kekayaan alam. Yang pertama, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat atau kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu. Yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan hilang haknya dalam menikmati kekayaan alam. Jadi kita seluruh rakyat Indonesia ini berhak untuk menikmati kekayaan alam bangsa Indonesia yang dihasilkan di dalam perut bumi bangsa Indonesia sendiri, baik yang di darat ataupun di laut. Nah, hal ini didasari juga bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah atau bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesianya. Makanya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur atau membuat regulasi tentang pemanfaatan sumber daya alam tadi. Nah, itu untuk penjelasan materi hari ini. Nanti untuk tugasnya Ibu akan kasih di Classroom. Nanti silakan kalian buka Classroom-nya, tugasnya ada di sana. Terima kasih perhatiannya. Sekian materi hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.